Grisaya no Kajitsu. Yuji Kazami adalah murid transfer yang baru saja diterima di Akademi Mihama. Dia ingin menjalani kehidupan sekolah menengah biasa, tapi impiannya ini mungkin tidak akan terwujud dalam waktu dekat karena Akademi Mihama justru sebaliknya. Terdiri dari hanya kepala sekolah dan 5 siswa lainnya, yang semuanya adalah anak perempuan. Yuji berkenalan dengan mereka masing-masing, menemukan lebih banyak tentang kepribadian mereka karena sosialisasi tidak dapat dilakukan. Perlahan, dia mulai belajar tentang kebenaran di balik kelompok kecil siswa yang menduduki akademi. Mereka masing-masing memiliki pengalaman traumatis mereka sendiri yang tersimpan jauh dari dunia. Akademi Mihama bertindak sebagai rumah bagi gadis-gadis ini. Mereka adalah buah yang jatuh dari pohon mereka dan mulai membusuk. Terserah kepada Yuji untuk menjadi katalisator untuk menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Tapi bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain padahal dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Love Hina. Keitaro Urashima berjanji pada seorang gadis saat masih muda bahwa mereka akan bertemu lagi di Universitas Tokyo di masa depan. Sayangnya, dalam ujian praktek nasional, Keitaro berada di peringkat 27 dari bawah. Mengetahui neneknya memiliki sebuah hotel, Keitaro bermaksud untuk tinggal di sana sambil melanjutkan studinya untuk Tokyo U. Hanya untuk mengetahui hotel tersebut telah lama ditransformasikan menjadi asrama anak-anak perempuan. Melalui babak aneh, nasib Keitaro akhirnya menjadi pengelola asrama, memulai kehidupannya dengan 5 gadis lainnya. Arcana Famiglia. Arcana Famiglia adalah organisasi yang kuat yang menciptakan perdamaian di Pulau Perdagangan, Regalo. Sifat paling unik dari ini keluarga bergengsi ini adalah adanya kekuatan mistis Arcana yang berasal dari kartu tarot. Pemimpin saat ini Arcana Famiglia, Mondo, ingin memilih pengganti dirinya melalui turnamen disebut Arcana Duelo. Dan sebagai tambahan, pemenang akan menikahi anak Mondo yaitu Felicita. Namun, 2 pemuda di dalam keluarga yaitu Liberta si anak nekat dan Nova si anak yang selalu serius lebih tertarik melindungi kebebasan Felicita daripada membiarkannya menjadi hadiah dari sebuah perlombaan. Mereka bertiga, Liberta, Nova dan Felicita mengenal satu sama lain. Tapi dengan kemampuan Felicita membaca pikiran, dia mungkin mengetahui masa lalu Liberta yang penuh dengan kekerasan dan sejarah keluarga bermasalah Nova. Bisakah ketiga anak itu tetap berteman baik atau akan ketegangan yang tumbuh di antara mereka terlalu berat untuk ditanggung? Chaos Head. Takumi Nishiju merupakan seorang siswa SMA di Suimei Academy. Suatu hari ia mendengar tentang pembunuhan, Nyugen, yang telah terjadi di kotanya. Meski tidak melibatkan dia, Takumi mulai mengalami kecelakaan aneh di sekelilingnya. Dari gambar yang mengerikan yang ia terima di PC-nya, dan juga seorang gadis berambut pink misterius berdiri di lokasi pembunuhan. Mayo Chiki. Karena ibu dan saudara perempuannya, yang sama-sama menyukai gulat profesional, Kinjiro Sakamachi mengembangkan tubuh yang tahan banting yang bisa terkena pukulan keras, tendangan agresif, dan bahkan benjolan kendaraan yang mematikan, untuk bisa bertahan dalam berbagai posisi dan kunci bergulat mereka. Namun, ia juga mengembangkan gynophobia, sebuah ketakutan abnormal pada wanita. Dengan hanya satu sentuhan dari seorang gadis, hidungnya berdarah tak terkendali. Dia berkeringat berlebihan. Dan dalam kasus yang jarang terjadi, pingsan tiba-tiba. Kehidupannya berubah menjadi lebih buruk karena adanya pertemuan yang ditakdirkan di kamar kecil. Saat mencoba melarikan diri dari seorang gadis, dia menemukan bahwa murid paling populer di sekolah mereka, Subaru Konoe, kepala pelayan putri kepala sekolah, Kanade Suzuki, sebenarnya perempuan. Subaru menyerang Kinjiro dengan keras, menghadapi kerusakan yang signifikan dan membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Saat dia datang, dia bertemu dengan Kanade.
Sebagai ganti keheningannya, dia berjanji untuk membantu penyembuhan fobianya. Kamigami no Asobi berkisah tentang Kusanagi Yui, yang diperintahkan oleh Zeus dewa, dan kepala sekolah dari sekolah yang ia ciptakan, untuk mengajarkan arti cinta kepada dewa-dewa muda dan tampan. Alasan dia untuk melakukan hal ini adalah untuk membatalkan dampak negatif dari melemahnya ikatan antara dunia dewa dan dunia manusia. Nisekoi Raku Ichiju adalah seorang siswa SMA biasa. Dia juga menjadi satu-satunya pewaris pimpinan keluarga Yakuza yang disebut Suigumi. 10 tahun yang lalu, Raku pernah membuat janji rahasia dengan seorang gadis yang ditemuinya. Mereka berjanji bahwa jika suatu saat nanti bertemu lagi, mereka akan menikah. Sejak saat itu, Raku tak pernah melepaskan liontin pemberian gadis itu. Lalu suatu hari, seorang gadis cantik bernama Chitoge Kirisaki pindah ke kelas Raku. Mereka berdua tak pernah akur sama sekali. Selalu saja bertengkar, tapi karena suatu kejadian, Raku dan Chitoge setuju untuk menjadi pasangan kekasih palsu. Meskipun Raku menyukai teman sekelasnya, Kosaki Onodera, Raku harus terus berpura-pura menjadi pacar Chitoge. Onegai Twins. Masa lalu Maiku Kamishiro selalu menjadi misteri baginya. Satu-satunya petunjuk yang dia miliki tentang siapa keluarganya adalah foto tua yang menunjukkan dua anak kecil, seorang anak laki-laki dan seorang gadis bermain di sebuah kolam kecil di luar rumah biru. Dalam usaha untuk menemukan keluarganya, dia pindah ke rumah biru ini dan mulai bekerja sebagai programmer. Dia menjalani kehidupan yang nyaman sampai hari kedua gadis yang sangat berbeda muncul di depan pintunya. Keduanya memiliki foto yang sama, dan keduanya mengaku sebagai saudara kembarnya. Dengan tidak ada cara untuk membuktikan siapa yang relatif dan siapa orang asing, Maiku mengizinkan kedua gadis itu untuk pindah bersamanya sampai mereka tahu pasti. Brothers Conflict. Hinata Emma adalah satu-satunya anak dari seorang petualang terkenal, Hinata Rintaru. Suatu hari, Emma tahu bahwa Rintaru akan menikah lagi dengan pembuat pakaian terkenal dan sukses bernama Asahina Miwa. Karena dia tidak ingin mengganggu mereka, Emma memutuskan untuk pindah dan hidup dengan 13 saudara barunya di sebuah rumah yang disebut Sunrise Residence. Ketika mereka hidup di bawah atap yang sama, asmara mulai tumbuh antara Emma dan saudara Asahina. Oresura. Perselingkuhan orang tua Eita Kido tidak hanya membuat keluarganya berantakan, tapi juga membuatnya skeptis terhadap cinta. Karena tidak berniat untuk menyelidiki romansa, Eita mencurahkan seluruh kehidupan SMA-nya untuk studinya agar bisa menjadi dokter. Tidak butuh waktu lama bagi Masuzu Natsukawa yang cantik dan populer untuk memperhatikan sikap apatis Eita. Lelah karena menjadi objek kasih sayang orang lain, dia memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya, karena dia juga merasa jijik atas gagasan cinta. Eita, bagaimanapun, menolak, namun Masuzu memiliki satu trik yang tersisa dari lengan bajunya, jurnal Eita dan mengancam untuk memposting konten yang memalukan secara online jika dia tidak mematuhi. Sekarang terjerat dalam kisah asmara palsu dengan gadis yang paling dikehendaki di sekolah, kehidupan Eita terbalik. Entah karena iri dengan teman-temannya atau menerima pengakuan, dia harus mengatasi hubungan barunya dan semua masalah yang menyertainya.